Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah yang berada di Menara Syariah di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah yang hadir dan juga pemirsa setiap TV dimanapun Anda berada, Jalan Dakwah setiap episodenya tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti akan dikaji oleh guru kita bersama Ustadz kita yang alhamdulillah hari ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Abi Gifran. Ustadz Abi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Bang Bedu. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Gimana nih puasa-puasa di ending ini gimana? Luar biasa. Memang harus memaksimalkan ibadah. Iya. Karena momen ini belum tentu kita jumpai di tahun yang akan datang. Masya Allah. Luar biasa. Bang Bedu sering juga? Bagaimana Bi? Sering banyak ibadah? Alhamdulillah Abi. Nah, tapi kelihatannya tambah gemuk. Iya. Ini masih tadi sahur pakai tumpeng Abi. Baik Abi, ini juga banyak jamaah-jamaah nih calon penghuni surga semua nih Abi. Amin. Calon bidadari surga Abi. Amin. Yang hadir nih sudah ada dari Majelis Taklim Bunda Soleha Sukatani Cikarang, Majelis Taklim Nurul Ilmi Gebang Kulon Cirebon, dan Majelis Taklim Ar-Royah Lopang Gede Serang Banten. Assalamualaikum. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu. Puasa tidak hanya menahan laki lapar Bu ya, tetapi juga menahan nafsu. Mungkin di antara ibu-ibu ini ada yang pernah dibuat kesel ya sama tetangga, sama atau bahkan sama orang terdekat, sama suami. Puasa kalau ngeliat suami bawaannya kesel aja gitu Bu ya, atau ngeliat siapa bahkan pengen marah-marah terus. Tapi karena ini bulan Ramadan, ibu mencoba menahan agar amarah di bulan puasa ini tidak menghilangkan atau membatalkan puasa ibu. Nah, daripada menahan amarah, ini ada cara lain ternyata ya Bi ya, yang nanti bisa kita terapkan agar hati tentram sekaligus bisa mendatangkan pahala ya ini dengan berzikir. Nah, kalau kata orang-orang nih, zikir bisa membuat jiwa kita kembali terlahir. Nah, dengan zikir pula godaan puasa akan terasa lebih mudah dilewati. Langsung saja kita dengarkan yuk bagaimana penjelasan Abi dalam tema kita hari ini. Zikir bisa membuat jiwa kita kembali terlahir. Dengan zikir godaan puasa akan terasa lebih mudah. Abi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng nggak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzil, alladzina amanu wa tatma'inu qulub bi dzikrillah, alla bi dzikrillah tatma'inul qulub. Shadaqallahul. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan semoga terus menjadi penyejuk di tengah kita semua. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati segenap para pemirsa BTV program Jalan Dakwah dan ibu-ibu yang ada di sini, semoga semuanya sehat. Amin. Sehat Ibu? Masih puasa? Masih menjaga syahwat? Masih menjaga hawa nafsu?
Masih ke mall? Kenceng banget. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan. Amin. Tak lupa Abang Bedu yang ganteng. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pondok Randu, baliknya membawa genteng. Emang Bang Bedu sudah kelihatan ganteng. Alhamdulillah. Ular berbisa makan ubi. Cakep. Bisa aja Abi. Iya. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, salah satu hal yang memang sangat terus merusak daripada ibadah kita adalah manakala adanya emosi dalam diri kita. Betul apa betul? Kadang-kadang puasa lagi enak, ada aja yang bikin marah-marah. Ada? Mana orangnya? Kadang-kadang puasa lagi anteng banget menikmatin puasa, ada aja yang ngomongin kita. Ada? Mana orangnya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hei orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah, sehingga ketika kita mengingat Allah, ketika kita berzikir, ketika kita banyak bertasbih kepada Allah, ini menjadi jalan agar segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Maka Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Nabi, amalan apa yang membuat dosa-dosaku diampuni oleh Allah? Kata Nabi, man qara'a subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Maka betapa luar biasa ternyata zikir yang kita baca bukan cuma hanya menenangkan kita punya batin, betul? Bukan hanya menenangkan kita punya rasa, betul? Bukan cuma hanya memberikan ketenangan dalam ibadah kita. Ternyata saat kita banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, banyak mengagungkan asma-asma Allah, itu pun jadi jalan Allah ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Bahkan ketika zikir kita dawamkan, kita biasakan, ternyata zikir ini pun menjadi sebab Allah menolong para nabi-nabinya Allah. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa semua, Abi boleh cerita? Dulu Nabi Ibrahim pernah mau dilempar ke dalam api. Betul apa enggak? Betul. Saat Nabi Ibrahim akan dilempar ke dalam api, saat itu Nabi Ibrahim berzikir di hatinya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man sir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ini adalah zikirnya Nabi Ibrahim. Saat ketika akan dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim ingat ke Allah, minta pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, sehingga ketika dilempar, api yang panas berubah jadi dingin, dan selamatlah Nabi Ibrahim. Baik, lagi tepuk tangan buat Abi, Ibu, ya.
Jadi zikir memang bisa membuat hati tenang ya Abi ya. Tenang. Dan jiwa terlahir kembali. Ada masalah, banyak problem, banyak sekali yang harus dipikirin. Ngapain daripada marah-marah, daripada gak jelas. Juntrungannya duduk, tarik nafas, berzikir. Masya Allah. Tenangin hati ya Abi ya. Oke baik. Sekarang beri kasih kesempatan nih. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Ada yang angkat tangan. Ya udah sebelah sana. Mau sama Bedu mau. Ya silakan Ibu. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Musidah dari Majelis Taklim Nurul Ilmi Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Iya. Mohon bertanya, Bi. Iya ya Bu. Belakangan ini saya dapat cobaan yang bertubi-tubi. Qadarullah, Ramadan ini ibu saya meninggal karena sakit. Kemudian suami saya di PHK, padahal umurnya belum cukup untuk pensiun. Juga anak-anak terancam dalam pendidikannya. Walau demikian Abi, kehidupan saya dan keluarga tetap dijalani dengan keluarga kecil saya. Karena ingat dulu ibu dengan zikir bisa menenangkan hati. Doa apa Abi supaya saya bisa melewati cobaan ini? Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi, Ibu Musidah mengalami banyak cobaan yang bertubi-tubi Abi. Di bulan Ramadan ini ibunya meninggal karena kanker, suaminya di PHK padahal sedikit lagi masuk ke masa pensiun, dan Ibu Musidah terancam tidak bisa melanjutkan membiayai anak-anaknya sekolah. Ini ujian yang benar-benar berat bagi seorang ibu. Nah, bagaimana Abi? Kadang Ibu Musidah malu Abi kalau untuk ketemu anak-anaknya, merasa tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Bagaimana Abi melihat situasi ini? Apa yang harus Ibu Musidah hadapi? Bagaimana merespon ujian ini Abi? Silakan Abi. Bu, kayaknya apa yang beliau rasain kerasa banget sama saya gitu Bu. Kita pengen Ramadan ini kumpul sama orang yang kita sayang. Kita pengen bisa jadi kebanggaan buat orang tua. Tapi Masya Allah, harapan cuma hanya sekedar harapan. Perih kalau orang yang melahirkan kita meninggal saat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saat dalam keadaan sakit, kita lagi sulit. Perih Bu. Tapi hebat Ibu Nursidah datang kemari, kuat hatinya. Saya doain Bu, semoga Allah kasih sabar yang lebih buat Ibu. Gak semua orang bisa siap Bu ngadepin ujian sebesar ini. Ujian di bulan Ramadan, orang tua yang disayang meninggal, suami yang jadi harapan dalam hidup kita. Jangankan kita mau bicara sama anak, lihat wajah anak aja gak kuat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang tua harus kuat. Saat inilah peran seorang ibu dibutuhkan untuk suaminya.
kuatkan suami ibu, yakinkan sama Allah kalau Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kuatkan hati suami ibu. Allah pengen bapak dekat ke Allah. Allah pengen bapak ibadah. Allah pengen bapak berzikir. Allah kasih waktu bapak biar tambah dekat sama Allah. Kuatin hatinya. Kalau sudah kuatin hatinya, kita kuatin hati kita. Bagaimana nguatinnya? Baca doa, la haula wala quwata illa billahil alil. Coba pemirsa ikut, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus kita baca di hati kita. Maka insya Allah ketika ini kita baca, kita nyerahin semua ke Allah, kita pasrah ke Allah, kita mohon ke Allah, biar semua beban kita serahin sambil ngomong begini, ya Allah, saya nggak punya kekuatan, nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada apapun, ya Allah, saya serahin kepadamu. Alhamdulillah. Kalau ibu udah begini, tenang hati. Kalau udah tenang, nanti Allah katakan dalam Al-Quran, ittaqallah yaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwasanya kalau kita udah takwa sama Allah, kita iman, kita jaga ketakwaan, kita istiqomah, sabar, nanti Allah akan kasih jalan keluar. Amin ya robbal. Yang ngasih rezeki manusia apa Allah? Yang kaya manusia apa Allah? Yang ngasih kebahagiaan manusia apa Allah? Jadi kalau hari ini kita sedang sedih, sebentar lagi kita akan bahagia. Amin. Kalau hari ini kita sedang sulit, sebentar lagi kita akan tenang. Amin. Kalau saat ini kita lagi di bawah, sebentar lagi kita akan di atas. Amin. Yang penting tawakal kepada Allah, serahin semua, maka insya Allah pertolongan Allah akan ada buat kita semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kita kasih pantun Ibu Mursidah. Jalan-jalan ke kota Jeddah, pulangnya memberi koran. Semoga Ibu Mursidah dikasih kesabaran. Amin ya robbal. Baik, memang kehilangan orang tua itu menjadi satu ujian yang berat ya, Abi ya. Saya mendengar ceritanya atau situasinya Ibu Mursidah, saya jadi ingat sama almarhum ibu bapak saya, kayak baru kemarin gitu. Padahal ini peristiwa atau ujian yang saya dapatkan di tahun 2009 dan 2015 gitu. Jadi tapi kayak baru kemarin. Kayak baru ya, Ramadan tanpa bersama orang yang kita sayangin tuh kayaknya sesuatu yang berat itu ya Bu ya. Ada yang kurang. Kita nggak bisa ngerasain masakan ibu kita, nggak bisa bercanda sama kedua orang tua kita, nggak bisa bercanda sama orang-orang yang kita sayangin. Itu suatu kehilangan yang sangat besar ya. Jadi saya agak terkena juga, jadi agak sensitif, mohon maaf ya Bu. Dan juga mungkin ini dialami oleh pemirsa yang ada di rumah juga dan juga jemaah yang ada di sini, bahwa Ramadan tuh begitu nikmat jika dijalani bersama orang-orang tersayang keluarga. Makanya dengan zikir lah, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang telah nggak ada. Kita ingat, kita zikir untuk diri kita dan kita berzikir untuk kedua orang tua kita agar jiwanya terlahir kembali seolah-olah kita menjalankan Ramadan bersama mereka semuanya. Amin Abi. Tepuk tangan buat Ibu Mursidah. Terima kasih. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.